kenapa sih yang menang itu yang joget, bukan yang substansial? Iya, tapi kan bukan artinya joget nggak ada isi kan. Artinya kemarin juga disurvei kan, masyarakat Indonesia puas. Kita selama ini selalu dicekoki dengan kepuasan terhadap Prabowo Gibran, 100 hari pertama 80%, ini 90%. Siapa yang dimintain data? Lu puas nggak? Enggak lah. Adalah nih menunjuk satu orang untuk menjadi staf sus bidang komunikasi misalnya. Bagi saya, itu nonsens. Kenapa? Karena justru tuh ketika ada staf sus yang terpilih ya, kedoknya untuk komunikasi, dia itu lebih kenyapuin sebetulnya. Kalau Indonesia benar-benar baik-baik saja dok, nggak perlu ada kampanye yang nge-hire influencer untuk membalas hashtag Indonesia baik-baik saja. Oh ya? Iya, teman-teman saya tuh dapat tawaran untuk meng-counter narasi Indonesia tidak baik-baik saja loh, dengan jumlah uang yang banyak. Trending terus, Kang Deddy Mulyadi. Gubernur saya itu dok. Menurut lo bagus nggak? Apanya? Kontennya? Kebijakannya Pak. Dia bukan konten kreator Pak, gubernur Pak. Dia konten kreator dokter. Fatian Hafiz. Yes, terima kasih dokter. Lu apa sih lebih sedang dipanggil apa? Konten kreator, aktivis, politikus, kritikus. Ya ampun. Saya buruh pabrik dok. Hah? Pekerjaan utama saya adalah buruh pabrik. Masih kerja? Masih. Buruh beneran? Beneran. Buruh atau guru? Buruh. Buruh. Enggak, kalau dokter pergi ke Cikarang tuh pagi-pagi, ada teman-teman di pinggir jalan lagi nungguin bis jemputan pabrik. Itu teman-teman saya tuh. Iya, saya ada di situ. Oke. Tapi sebagai warga negara, saya merasa punya hak untuk bersuara, untuk berpendapat terhadap apapun itu. Oke. Dan saya punya sosial media, saya pakai itu untuk berpendapat gitu aja. Oke, buruh pabrik yang mengkritik. Ya. Yang kritis. Betul. Oke, kita kurang lebih seperti itu. Itu bahasa apa bro? Yang aman-aman aja. Iya, yang aman-aman. Lunya berani, gue yang takut. Iya, gimana dong? Ya emang kalau buruh pabrik itu tidak banyak yang dikhawatirkan sebetulnya. Gue punya 3 anak. Iya, itu dia makanya. Masih kecil. Perusahaan lagi mau berkembang. Ya, itu dia. Bahasan dari tim. Bahas Wapres. Jangan. Danantara. RUU TNI. Yang lain aja yang mudah. Tapi itu banyak angle amannya kok itu. Yang lain aja. Ya, boleh. Standar aman kita sangat berbeda. Artis selingkuh. Waduh. Ini aja. Menurut lo, tapi gue tetap berani ya. Iya. Walaupun topiknya gue cari yang agak aman untuk gue. Tapi gue tantang lo tetap berani. Yes. Ya. Seberani apa Fatian Hafiz ya. Yeah. Kenapa menurut lo artis-artis zaman sekarang pengen masuk politik? Apa yang dicari oleh mereka? Karena mentok dok. Nggak, biasanya gini loh. Artis itu kan mereka level pertamanya kan mereka nyari fame. Nyari fame, nanti dari fame akhirnya ada income, pemasukan, endorsement atau mereka syuting film dan banyak pemasukan lah, kekayaan. Rata-rata itu politikus itu nggak mesti artis. Mereka tuh kan berangkat dari kaya dulu. Ketika harta itu udah nggak menjadi concern, artinya mereka udah cukup, udah banyak, gue udah nggak perlu mikirin duit lagi nih, semuanya udah ada. Mereka cari apa tuh? Yang lebih dari harta itu apa? Power. Kayak gitu. Contohnya? Ya yang kemarin itu yang yang ngomong ya bukan gue. yang begini nih, yang begitu. Yang mana? Iya, yang kepalanya miring-miring. Yang bikin video kepalanya miring. Siapa? Yang telanjang dada. Itu kan kemarin kan ketika orang itu diangkat menjadi pejabat, kritik dari orang itu adalah, wah, lu makan gaji dari APBN dan apa segala macam. Saya yang pertama kali bilang dia tuh nggak ngambil gaji dok. Dia tuh nggak butuh. Dia ada bisnis banyak, duit banyak, mau ngapain lagi? Dia tuh butuh power. Kita bahas pelan-pelan ya. Gue di sisi mereka. Tenang teman-teman. Saya belain Anda. Ya ampun. Saya belain kalian. Ya ampun. Ya boleh dong. Kan kita kan sudah banyak duit. Iya. Sudah sukses. Iya. Terkenal sudah. Banyak duit sudah. Saatnya kita berguna bagi masyarakat. Gue salah. Nggak salah. Tadi kan pertanyaan dokter, kenapa artis-artis itu mau
jadi politikus. Iya, jawabannya karena kami pengen berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, tapi jalan apa yang ditempuh untuk jadi berguna? Misalnya nih dok ya, dokter, misalnya ada artis yang akhirnya karirnya sudah di peak, terus kemudian dia nyalek dan jadi anggota DPR. Bagaimana dia yakin dia bisa berguna untuk masyarakat? Sedangkan ketika dia menjadi anggota DPR, apapun yang dia lakukan, itu tuh berdasarkan perintah dari ketua partai misalnya. Saya bisa nih, katakanlah saya artis, saya adalah aktor film, saya punya concern terhadap dunia perfilman dan industri kreatif dan apa. Saya jual itu waktu saya nyalek. Saya minta orang-orang untuk milih saya karena itu. Tapi ketika saya masuk, saya ditaruh di misal di pertanian, di perkebunan, di apa. Sesuatu yang sangat jauh berbeda. And I have no control about it. Contohnya, jangan sebut nama deh, jangan sebut nama. Yeah. Contoh ya. supaya kita fair, kita diskusinya fair gitu. Bukan lu asal protes doang. Gue nggak suka anak muda tuh protes doang kayak gitu. Contoh. Nggak usah sebut nama. Ya ada lah yang komedian lah, komedian senior. Itu bahkan bukan partai dia. Bukan partai dia. Dia punya concern terhadap kesenian, tapi ketika masuk, dia tidak ditaruh di situ sama sekali. Jadi dia belajar dari nol lagi. Ya, siapa tahu memang dia cerdas, dia pinter, dan dia cepat adaptasi. Ya tapi kan konstituen dia milih dia bukan karena itu dok. Bukan karena itu dok. Dia ketika dipilih sama orang, dia punya utang loh. Untuk menjalankan itu. Ya bukti kegagalan mereka, bukti kegagalan artis-artis selama ini berkarya di dunia politik. Ya ampun, susah sekali pertanyaannya. Bukti kegagalan, sebenarnya kegagalan itu nggak perlu bukti loh dok. Karena gini loh, janji yang dia kasih di awal itu ditepati atau tidak. Ketika dia nggak bisa menepati janji itu, artinya kan utang kepada konstituen nggak terbayar gitu loh. Kayak gitu, makanya dok. Saya tuh sangat percaya ketika politikus itu terpilih atau pemimpin itu terpilih, itu tuh harus berdasarkan kompetensi. Karena kalau nggak berdasarkan kompetensi, dia nggak tahu harus apa. Ketika tadi ada katakanlah artis yang concern di bidang kesenian, menjadi aktor, dia menjual ide untuk memperbaiki perfilman misalnya. Ketika dia nanti di dalam dikasih jalan untuk itu, that's it, nggak apa-apa. Karena dia kompeten untuk itu. Tapi ketika dia ditaruh di tempat yang lain, yang tidak sesuai dengan kompetensinya dia, ya lalu apa? Gitu loh. Karena kan jadinya itu semacam apa ya, bagi partai itu, orang-orang ini tuh hanya wadah aja, yang famous, suaranya dipakai, dia punya fans banyak, jadi biar kursi-kursi ini diisi oleh partai tersebut, ya udah gue ambil deh orang-orang terkenal ini. Kesannya jadi kayak gitu dok. Oke, gue hargain. Tapi gue juga cara berpikir pemerintah juga gue hargain. Gue tahu cara berpikir. Maksudnya kayak gini, perubahan zaman yang ada seperti sekarang itu merubah kebutuhan dari pemerintah sendiri. Ya. Dari ini ada bagusnya, jangan kita lihat negatifnya. Contoh kayak gini ya. Dulu pemerintah punya banyak program, tapi nggak ada yang tahu programnya apa. Ya. Karena komunikasinya ke masyarakat benar-benar rendah banget. Betul. Ya. Jadi programnya bagus banget nih, ya. Tapi masyarakat nggak ada yang tahu programnya apa. Makanya kalau kita ngelihat kan sekitar 5-10 tahun belakangan ini kan kebanyakan pemerintah mengendorse, baik institusi, ada yang bahkan dikasih jabatan tuh, nggak pelatihan, nggak kursus. Nggak wamil, betul. Tiba-tiba dia dapat aja pangkat pokoknya kan. Ada juga yang pokoknya tiba-tiba jadi staf sus. Ya ampun. Tapi aku coba melihat positif ya, di mana mereka itu butuh publikasi. Betul. Ya, mereka itu butuh mempublikasikan program mereka supaya masyarakat tahu nih, gue kerja nih, gitu kan. Dan menurutku juga nggak ada salahnya dong sebenarnya. Menurut lu bagaimana? Apakah harus jadi staf sus untuk itu? Karena ketika dia terpilih menjadi pejabat, akan banyak kos yang keluar dok. Dia harus ada mobil, dia harus ada apa. Kalau katakanlah oke, saya nggak ngambil gaji nih. Mobil gimana? Tunjangan gimana? Rumah dinas gimana? Ya kalau masalah komunikasi kan ada sosial media, ada banyak media. Nggak perlu ada artis. Dok, saya bukan siapa-siapa dok. Saya buruh pabrik. Tapi saya bikin video apa bisa ratusan ribu million view gitu. Tanpa saya harus jadi apa-apa.
Ini kan berarti strategi komunikasi dari institusi tersebut yang belum efektif gitu loh. Cuman mereka jadi adalah nih menunjuk satu orang untuk menjadi staf sus bidang komunikasi misalnya. Bagi saya itu nonsens. Kenapa? Karena justru tuh ketika ada staf sus yang terpilih ya, kedoknya untuk komunikasi, dia itu lebih kenyapuin sebetulnya. Jadi ini kalau ketika institusi tersebut ada statement atau kebijakan yang, atau entah itu salah ngomong, entah itu apa, ini yang kerja nih orang ini nih. Jadi instead of mengkomunikasikan program, lebih banyak nyapuin. Jadi kayak gitu. Kan jadi, loh kenapa jadi begini nih? Harusnya kan kalau misalnya dia tugasnya adalah satu komunikasi, ya oke, ada program apa, komunikasiin. Tapi kan yang sekarang terjadi nggak kayak gitu. Ada program, rakyat nggak suka, ya kan? Terus ada ada komunitas masyarakat yang bisa membuktikan bahwa ini keliru. Nah, staf sus ini muncul nih di tengah. Nyapuin gitu. Okay. I don't like that. Oke. Tapi dok enggak. Tapi saya fair. Kita nggak bisa hate the player. Karena orang-orang ini memainkan permainan yang memang seharusnya kayak gitu. Demokrasi bagaimanapun itu tuh kan pemimpin dipilih berdasarkan vote. Rakyat maunya apa? Rakyat kemakan sama yang gini-gini. Yang mereka memainkan itu. Mereka hanya menjalankan permainannya. Jadi siapapun nanti yang ada di situ, kalau permainannya kayak gitu akan sama terus kok. Jadi kita nggak bisa hate the player. Jadi yang salah siapa? Yang salah adalah ya nasib kita semua ada di negara ini. Yang salah sebetulnya. Karena ya gitu dok, maksudnya saya percaya bahwa di negara demokrasi kayak gini tuh, kualitas negaranya itu akan menggambarkan kualitas rata-rata masyarakatnya gitu. Jadi kalau masyarakatnya begini ya kualitasnya yang tergambar akan begini. Kalau masyarakatnya baik ya kualitasnya negara itu akan baik. Yang lu rasain sekarang kualitas masyarakat, kita ngomong by data ya. Kita ngomong by data ya. IQ rata-rata masyarakat di Indonesia rendah. Itu 78. Itu bukan gue yang ngatain, tapi ada di data ya. Gue cuma bacain data IQ rata-rata itu 78. Menurut lu, kenapa kita 78? Memang kitanya nggak mampu otaknya, memang dari lahirnya seperti itu, atau kita ini memang sengaja dibuat nggak pinter? Waduh, itu agak menjebak saya tuh sebenarnya. Sebetulnya, ya kan saya cuma menanyakan. Yang menjawab, kan Anda kan punya opsi untuk jawab. IQ 78 itu sebenarnya itu data valid, cuman saya kurang tahu itu yang diambil tuh generasi mana. Cuman kan kita ada tuh track record stunting. Jadi beberapa tahun yang lalu itu ada kejadian stunting yang mana anak-anak usia stunting tersebut sekarang itu mereka adalah netizen. Jadi mereka di usia-usia pengguna internet sekarang. Jadi behavior netizen itu berasal dari anak-anak yang dari awal tuh kurang gizi sehingga berpengaruh ke kemampuan berpikir dan apa segala macam. Makanya kelakuan netizen sekarang kayak begitu. Nah, saya kurang tahu 78 itu respondennya dari mana ya. Tapi IQ itu kan dipengaruhi sama bisa jadi memang dari fisiknya, ibaratnya gizi apa segala macam, sama dari pendidikan. Nah kalau kita ngomongin pendidikan dok, itu tuh sangat kompleks. Karena apa? Karena kalau kita punya target Indonesia Emas 2045, ya kan, kita masih punya gap yang sangat jauh untuk menuju ke sana kayak gitu. Karena ketika generasi emas 2045, nanti anak-anak yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di tahun tersebut, itu tuh yang sekarang ya itu tadi anak-anak labil. Iya, maksud gue kayak gini bro, itu sebenarnya masih masuk ke bahasan sebelum yang tadi lu bilang tadi bahwa kebanyakan artis keluar itu untuk sapu-sapu kerjaan institusi. Seperti kata lu ya, susah juga, pasalnya masyarakatnya juga pengen menyukai hal tersebut juga, ya kan? Ini kan satu lingkaran yang berputar terus kan. Betul. Memang nggak ada yang mau dipinterin aja. Ya itu suka nggak suka memang ada dok, suka nggak suka. Jadi memang kita tuh dijaga. Gini deh, kenapa sih kemarin tuh, saya nggak tahu kemarin political stance dokter ada di mana ya. Tapi kan kenapa sih yang menang itu yang joget gitu, bukan yang substansial gitu. Ya karena masyarakat emang butuh itu dok. Masyarakat tuh butuh entertainment. Mereka udah pusing nyari duit susah. Jangankan gaji bulanan ya, mereka
nanti makan apa, malam tidur di mana, itu nggak tahu. Bisa jadi nggak tahu. Untuk menetralkan hal ini, aku pilih yang joget ya. Oh, berarti oke. Tapi that's fine, nggak apa-apa. Tapi itu ya balik ke yang tadi. Masalahnya kan ini mau sampai kapan? Gitu. Apakah 2045 bisa tercapai? Ya, tapi kan bukan artinya joget nggak ada isi kan. Joget kan juga good. Buktinya kemarin juga disurvei kan berapa 90% ya masyarakat Indonesia puas. Siapa respondennya, dokter? 90% itu. Ya, iya maksudnya orang-orang yang diminta ini siapa? Kan kita selama ini selalu dicekoki dengan kepuasan terhadap Prabowo Gibran di 100 hari pertama 80%, ini 90%. Siapa yang dimintain data? Lu puas nggak? Enggak lah. Ya enggak lah, dokter. Berarti Anda yang 10% ya? Maybe. Tapi gini loh, dok. Gampang loh untuk kita tahu negara ini tuh baik-baik saja atau tidak. Saya nggak harus jadi Ferry Irwandi atau nggak harus jadi Raymond Chin, ahli ekonomi untuk tahu negara itu nggak baik saja. Gampang. Dokter mau saya kasih tahu? Jadi gini dok, salah satu indikator negara berkembang dan negara maju itu tuh dari kelas menengah. Banyak nggak kelas menengahnya? Kalau kelas menengahnya banyak, semakin banyak kelas menengahnya itu semakin maju negara itu. Kenapa? Karena kelas menengah ini nih yang kerja, yang spending, yang konsumsi. Jadi kelas menengah banyak, duit muter banyak gitu. Ekonomi berkembang kayak gitu. Nah sekarang apa yang terjadi di negara kita? Kelas menengah berkurang kan jumlahnya. Trennya turun. Bukan karena jadi naik kelas ke kaya, enggak, turun ke bawah. Gitu kan. Kenapa? Pengangguran tinggi. Kita pengangguran nomor 1 loh se-ASEAN. Layoff nomor 1 juga loh. Pengangguran ranking 1? Iya. Prestasi dong. Iya om. Karena jadi banyak waktu luang. Ranking 1 kan soalnya. Iya. Diksinya ranking ya, jadi kayak juara gitu. Nomor 1. Nah, dari situ kan akan jadi lingkaran gitu dok. Maksudnya ketika kelas menengah berkurang, ya kan, orang-orang nganggur, nggak ada pemasukan, buying power menurun, ya kan. Mau beli apa-apa susah, akhirnya harganya terpaksa diturunin karena pengusahanya mau nggak mau ini harus terjual, akhirnya pengusahanya rugi, akhirnya dia PHK, akhirnya pengangguran. Berputar. Emang daya beli turun? Turun dokter. Saya nggak tahu dokter jualan skincare, salesnya trennya gimana, saya nggak tahu. Tapi banyak keluhan pengusaha, termasuk di pabrik saya sendiri dok, saya kerja di pabrik. I know what happened, konsumsi barang-barang elektronik, karena saya di electronic parts. Saya tahu banget itu, konsumsi elektronik itu menurun kayak gitu. Artinya apa? Artinya orang itu antara emang punya duit tapi dijaga duitnya, atau emang nggak punya duit. Kalau kita ngelihat data pengangguran yang banyak, mungkin emang nggak punya duit. Nggak ada duit yang mau di-spend, mereka nggak punya pemasukan. Nah ini semakin lama berjalan lingkarannya, kelas menengah semakin berkurang, semakin turun semua. Ketika ini mencapai titik terendahnya atau zero, duit nggak berputar, negara runtuh loh dok. And this is not a joke. Indonesia mas. Indonesia baik-baik saja. Nah gini, kalau Indonesia benar-benar baik-baik saja dok, nggak perlu ada kampanye yang nge-hire influencer untuk membalas hashtag Indonesia baik-baik saja. Kalau emang negara benar-benar baik saja loh. Oh ya? Iya. Teman-teman saya tuh dapat tawaran untuk meng-counter narasi Indonesia tidak baik-baik saja loh. Dengan jumlah uang yang banyak. Kalau emang baik-baik saja nggak perlu kayak gitu. Sedangkan yang hashtag Indonesia tidak baik-baik saja ini kan natural. Nggak ada yang bayar mereka. Nggak perlu loh. Kita pindah bahasan aja mas. Nah itu jadi gimana saya mau berkata puas. Jadi kalau artis masuk politik oke atau enggak? Kalau kompetensinya masuk oke. Nggak masalah. Artis yang selama ini menurut lo, kan bisa jadi omongan gue juga benar ya. Bisa jadi kan memang kita sudah dapat semuanya dan pengen memberikan sacrifice ourselves. Oke. Untuk Indonesia kan. Ya, artis yang menurut lo sudah melakukan segalanya untuk Indonesia dan berjuang untuk Indonesia, siapa? Sebut nama. Ini boleh, ini positif. Saya harus mikir panjang dok. Buset. Saya nggak, bahkan untuk mencari kandidat aja sulit loh.
Coba dokter kan lebih banyak kenalan artis. Kalau versinya dokter siapa coba? Susah kan makanya. Karena ya itu tadi, partai itu kenapa sih memilih artis? Apakah karena kompetensi mereka? Karena fame, they need the vote. Lu lebih setuju sebenarnya artis-artis itu, dia itu memang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk Indonesia lebih baik. Atau sebenarnya cuma dimanfaatkan. Yang kedua lah. Sebagai buzzer saja. Dok, artis-artis itu mereka punya choice kok untuk ya udah mereka stay di bidangnya, upskilling gitu. Based on professional aja gitu. Kita industri hiburan juga masih jauh kok kalau kita lihat dari Hollywood atau Bollywood, bahkan Malaysia. Maksudnya mereka bisa kok influence ke politik tanpa harus jadi pejabat itu. Mereka bisa kok stay professional sebagai profesi sekarang. Bisa jadi konsultan, bisa jadi apa, nggak harus mereka yang masuk. Karena by the time mereka masuk, hilang itu semua. Karena ada komen yang lain dari atas gitu. Kayak gitu dok. Jadi kalau dokter nanya apakah yang pertama atau yang kedua, ya yang kedua kayaknya. Terus nggak usah cara perbaikin deh. Bukan tugas kita ya perbaikinnya. Iya, bukan kita yang. Kalau kualitas orang dalam sekarang, masih ngefek nggak sih sekarang pakai orang dalam? Ya masih sangat lah. Emang wakil presiden, waduh. Ya dia Oke, skip bahasan yang lain. mungkin bisa dok. Tapi tuh orang dalam itu kan jadi jalan tol. Ketika ada orang nih yang benar-benar memperjuangkan kan progresnya lambat nih. Tiba-tiba ada jalan tol nih, set. Ya ada keduluan dia. Kadang-kadang gue susah ngomong sih. Kadang-kadang orang dalam ini kan sebenarnya culture. Iya. Itu culture yang harus kita lestarikan atau harus kita musnahkan ya. Gue sendiri juga suka kayak gitu loh. Kalau misalnya kita datang ke restoran ya, atau datang ke klub lah, rame penuh ya. Iya. Gue kenal owner ya. Kalimat paling sakti. Tapi sekarang gini dok, yang jadi masalah itu adalah ketika orang itu masuk dari pejabat jadi apa, mereka kan digaji pakai uang rakyat. Kalau tadi dokter ke restoran apa segala macam, itu kan dokter yang bayar. Lu juga pasti kayak gitu kan? Apanya? Kita tuh culture loh. Orang dalam tuh culture. Lu tanya dengan diri lu sendiri deh. Berapa sering lu kayak gitu? Nanti kalau misalnya ada yang tenang, gue kenal tuh. Misalnya kayak gini ya. Gue mau ke klinik, misalnya lu punya pacar lah saya kayak gitu ya. Sudah punya pacar? Sudah punya istri dong. Sudah punya istri ya. Gue mau sembuhin jerawat nih kayak gitu ya. Yaudah, berobat dengan dokter Richard aja. Aku kenal kok, nanti aku telepon ya. Ordal kan itu kan? Oke. Ordal dong. Betul, ya kan? Betul. Sering gak lu lakuin? Sering dong. Ya, karena saya tidak se-powerful itu sih, nggak sesering itu. Tapi I know what you mean lah. Dalam hidup kita itu sering kita melakukan hal-hal kecil seperti itu. Iya. Yang mana itu kebawa sampai ke pejabat-pejabat di atas. Iya. Gitu. Bener kan? Iya. Iya kan? Memang kita tuh banyak kok sifat-sifat bahkan trauma psikologis turunan dari nenek moyang kita yang kebawa sampai sekarang. Akhirnya jadi dampaknya negatif gitu. Tenang, Om kenal dengan RT-nya. Iya. Nanti bisa dicepetin. Iya betul. Iya kan? Iya, benar dong. Kita itu dari grassroots, bro. Iya, benar. Makanya ketika nggak sedikit orang yang berangkat dari bawah yang nyerang, tapi ketika mereka masuk sama aja kelakuannya ya, karena di DNA-nya itu udah melekat kayak gitu. Bener kan tapi kan? Bener. Kita cuma bisa ngomongin orang, orang dalam. Tapi sebenarnya perilaku kita sendiri pun secara culture, memang seperti itu dalam lagi. Dalam skala kecil kayak gitu. Dalam skala kecil seperti itu. Saya tidak membantah itu kok. Bener ya? Bahasa paling enak, orang kita semua. Ya, betul. Orang kita semua itu. Iya. Nanti kita telepon. Ya makanya presiden, waduh nggak jadi masalah. Nggak jadi. Orang yang sebelumnya juga sama. Tadi mau gitu tapi nggak jadi. Ya tapi maksudnya itu kita jangan. Tapi sebenarnya itu bagus atau jelek sebenarnya? Sebetulnya di dalam kan tinggal kita memperluas persahabatan kita saja. Dalam taraf tertentu tuh bisa bagus loh dok. Dalam taraf tertentu. Misalnya nih
orang-orang yang dapat ordal itu orang-orang yang memang by merit gitu. Jadi bukan asal ngambil orang. Jadi misalnya saya punya power untuk masukin orang misalnya. Saya ordalnya nih misalnya. Tapi orang yang saya masukin itu tergantung saya. Misalnya nih saya mau masukin pejabat di bidang apa, ya saya cari dong orang yang berkompeten di bidangnya. Saya potong kompas di situ, dalam taraf tertentu bisa jadi baik. Tapi yang sekarang tuh nggak gitu. Asal deket, asal apa, asal anaknya, asal apa, itu diambil. Saya pernah coba juga ini gue ngatain diri gue sendiri nggak apa-apa lah ya. Gue bilang PA gue kan, gue pengen makan di restoran ini dong. Dia telepon tuh, full dok. Full katanya kan, dia lapor gue full. Sudah pakai nama gue belum? Belum dok, boleh katanya. Boleh pakai. Begitu balik lagi, dok, ada dok. Enak ya. Saya belum nyoba sih, saya followers gini, saya coba kali ya dok ya. Siapa tahu. Ada pak, waduh. Saya coba lah. Gimana coba? Kan gue sudah bilang ya, bahwa ini culture yang sudah melekat banget dengan... Itu gue gak pakai ini gue loh. Gue gak kenal loh. Ya. Hanya... Saya juga bukan pejabat publik. Ya, betul. Apa yang terjadi kalau Anda menjadi pejabat publik? Saya coba dulu ya, periode selanjutnya. Ini saya baru cerita. Ada tawaran tapi dok? Gak mungkin gak ada dong? Tapi gue pengen. Oh ya? Di bidang apa? Kesehatan pasti. Oh iya. Tapi kalau gue kesehatan menurut lo kayak gimana? Apakah gue juga salah satu yang haus akan kekuasaan atau pengen berbakti pada negara? Serba salah kan lu ngomongnya kan gue di depan lu. Enggak, saya kalau ngeliat pergaulan dokter kayaknya masih oke kayaknya. Kayaknya masih oke dokter. Ini nggak, maksudnya dokter kan seorang dokter, bisnisnya juga sesuai ininya ya, kayaknya oke. Coba aja dokter saya pilih dok. Tapi akhir-akhir ini gue seneng tuh ada satu gubernur yang lagi trending terus, Kang Deddy Mulyadi. Gubernur saya itu dok. Oh iya? Ya, saya KTP Jawa Barat. Menurut lo bagus nggak? Apanya? Kontennya? Kebijakannya pak. Dia bukan konten kreator pak, gubernur pak. Dia konten kreator dokter. Dia sebelum jadi gubernur konten kreator dulu dia. He is very good. Berarti kita juga bisa ya jadi gubernur ya. Tapi dia emang maksudnya pejabat macam-macam ya dari lama. Tapi dia konten kreator ulung. Jadi dia sangat lihai di depan kamera. Nah, saya kemarin habis mengkritik beliau juga. Tentang perilaku di depan kamera. Gitu. Menurut saya ketika dia udah menjabat jadi gubernur, nggak perlu sebegitunya. Saya nggak perlu menyebut spesifik apa ya. Tapi ada hal-hal yang menurut saya kalau dia sampai melakukan hal tersebut, artinya dia micromanagement artinya ada organisasi yang nggak berjalan sampai dia harus masuk got misalnya, sampai dia harus apa. Kalau dia yang harus turun di situ artinya kan di bawah-bawah dia nggak jalan. Oke. Gitu. Saya khawatir niat dia untuk membentuk citra yang baik malah jadi backfire ke dia. Tapi aku suka dengan kebijakan dia yang menurutku agak sedikit nyeleneh, ya. Tapi pesannya bagus. Contohnya sekolah jalan kaki. Saya suka itu. Saya juga suka. Saya suka itu. Kemarin waktu saya mengkritik itu dok, banyak pendukung beliau yang nyerang saya. Saya dikira benci. Kenapa lo kritik? Yang mana yang lo kritik? Salah satunya yang tadi. Terus yang kedua adalah waktu itu yang dia debat sama cewek itu. Aura Cinta. Aura Cinta itu. Abis dari sini ya? Abis dari sini ya? Iya. Dia debat sama Aura Cinta. Saya nggak tahu Aura Cinta itu talentnya beliau atau tidak. Walaupun ada indikasi. I don't know, oke. Tapi menurut saya, kan dia itu sering tuh marah-marah ke penjual di pinggir jalan. Dia marah-marah ke Aura Cinta karena hal-hal tertentu. Misalnya nih dia marah sama penjual di pinggir jalan gitu, yang jualan sembarangan. Di depan kamera. Tapi di belakang kamera dia marah ke premannya nggak? Yang ngejual tempat itu. Kan nggak tahu. Yang saya lihat dia itu marah itu ke orang-orang yang di bawah dia. Jadi dia punching down sebagai pejabat. Dia punching down ke orang yang di bawah dia karena dia tahu ini orang nggak akan bisa nyerang saya balik. Pasti kalah lah. Penjual di debat sama gubernur pasti kalah lah. Aura Cinta di debat sama gubernur pasti kalah lah.
Kayak gitu. Nah itu menurut saya untuk jadi konten di depan kamera kayaknya enggak deh. Gitu. Kecuali dia ngonten nih marah-marah sama penjual, sama premannya juga gitu. Jadi kita lihat both side nih kayak gitu. Sejauh ini sih saya belum nemu. Mungkin ada tapi saya belum nemu. Kalau ada saya minta maaf. Tapi itu satu tuh yang jalan pagi-pagi. Vasektomi gue juga setuju. Saya juga setuju. Berarti kelar nih kita nih, gak ada perdebatan. Dok, tapi katanya haram loh dok. Dokter kan sekarang sudah satu golongan dengan saya. Ketika itu fatwa keluar, dokter masih setuju atau tidak? Kalau saya masih setuju. Anda berani melawan ketua? Karena Anda berani melawan ketua. Iya ampun. Dok, gini loh dok. Saya bahkan saya bikin konten khusus kenapa saya setuju dengan vasektomi. Karena gini dok, Tapi kan itu haram. Iya. Tapi ada nggak masa-masa di mana kita boleh mengkonsumsi yang haram? Ada. Kalau nih saya lagi terdampar di pulau, cuman ada babi. Kalau saya nggak makan tuh babi, saya mati. Gimana? Mana yang lebih haram nih? Saya tidak memperjuangkan hidup saya atau makan babi? Kan tinggal pilihannya itu. Oke, tapi ini vasektomi kan berbeda. Nah oke, gini, saya ada ilustrasi. Jadi ada tuh video gitu ya. Ada jamaah bertanya kepada dua ustadz yang berbeda. Jamaah? Enggak gitu sih. Tapi ada pengajian gitu, jamaah nanya ke ustadz. Dia bilang gini, Ustadz saya tuh kerja di bank konvensional. Kalau Dokter Richard nggak tahu, jadi di bank konvensional itu riba nggak boleh. Iya, gue tahu. Nah, Ustadz pertama ketika itu pertanyaan belum selesai tuh. Ustadz pertama langsung bilang, resign antum. Gitu. Astagfirullah, resign antum sekarang. Ustadz kedua, dia tanya balik. Kalau antum resign, ada backup nggak? Anak istri makan apa? Nggak ada Ustadz. Jadi kalau resign, anak istri nggak makan. Iya, saya nggak ada pemasukan lain. Ya udah, sekarang lu jangan resign dulu. Pikirin, cari duit biar bisa hidup 3 bulan. Mau ngutang, mau ngojol, mau terserah. Sampai bisa hidup 3 bulan, baru resign. 3 bulan itu harus dapat kerjaan baru yang halal. Makan dah itu dosa riba, tapi jangan sampai anak istri nggak makan, karena itu lebih berdosa di mata Tuhan. Nah sekarang, bapak-bapak yang anak 11 itu, anak-anaknya kelaparan loh. Dosa juga ya? Dia berharap ke tetangga loh. Dosa juga ya? Dosa mana? Gitu aja sekarang. Saya nggak akan bilang lebih berdosa yang mana ya. Penonton pikir aja sendiri gitu. Tapi gimana kalau kayak gitu? Dia KB yang lain nggak mau, pakai kondom nggak mau. Berhenti berhubungan sama istrinya mungkin nggak bisa. Tubektomi mungkin mahal dan apa segala macam. Ada solusi nih dari gubernur gitu. Dia mau ambil nggak? Atau dia mau stay ke dosa yang ini? Ini kan pick your sin aja sebetulnya. Mau dosa yang mana gitu. Mau dosa yang ini apa dosa yang ini? Dosa ini nih 11 loh dokter. Gila loh. Gitu aja. Simple gitu aja. Kalau gitu lu tanggepin, kenapa kira-kira ketua MUI mengeluarkan statement tersebut? Padahal kalau menurut lu itu sudah secara politik sudah bagus. Tapi secara hukum memang haram. Itu no issue. Haram? Betul. Haram. Tapi nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa ya, ada terms and condition yang saya bilang tadi gitu loh. Bisa negosiasi lah di situ ya. Ya haram. Coba kalau misalnya gini deh, riba haram kan? Ya udah orang Islam yang di bank konvensional suruh resign aja semua, kan enggak. Everybody has choice kok. Gitu. MUI bilang haram, betul. Ya udah. Gitu. Jadi sudah mengerjakan koridornya dengan baik. Kayak gitu aja sebetulnya. Sudah mengerjakan koridornya dengan baik. Iya, jadi kalau orang nanya setuju nggak, saya masih setuju. Kalau yang kelemak-kelemek dimasukin ke ini barak militer. Itu sebenarnya hukuman atau ngasih makan di barak militer? Iya itu malah konon pada senang itu dok, malah. Waduh, saya bertemu dengan satu golongan saya. Waduh. Saya setengah setuju dok. Karena gini,
Kan argumen awalnya adalah anak-anak nakal sebetulnya. Sebelum anak-anak nakal atau yang kelemak-kelemek ini? Ada itu sebelum kelemar-kelemar anak-anak nakal yang tawuran, yang narkoba, yang apa. Dok, saya itu waktu kuliah di Jogja di UGM kan. Saya pernah hampir mati ketemu sama kelitih, tahu nggak? Kelitih di Jogja. Kelitih di Jogja itu adalah anak-anak muda umur belasan, jalan dini hari naik motor bawa parang, bawa golok, bawa samurai, nebas-nebasin orang. Dan sometimes dengan tanpa intention. Kalau begal kan harta ya. Mereka mau merampas, enggak, mereka nebas-nebasin orang. Saya hampir mati ketemu orang kayak gitu, pernah. Nah sekarang, orang kayak gitu tuh udah nggak bisa bersatu di society, harus dipisah. Jadi kalau misalnya ada ide, misalnya anak-anak nakal, oke, kalau anak nakalnya itu udah separah itu, udah kriminal, itu emang udah nggak bisa diselamatin, harus dipisah dari society. That I agree. Emang harus dipisah dong. Dimasukin ke dalam barak militer. Ya dia dipisah dari society aja. Iya. Jangan dicampur. Iya. Karena entah itu masuk pesantren. Entah itu, ya pokoknya dipisah dari society. Entah itu wamil atau apapun itu ya. Iya, karena kan kalau udah gitu tinggal saya yang mati, dia yang mati. Ya saya nggak mau mati lah. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi lebih ke kategori anak-anak seperti apa nih, kayak gitu. Dimasukkan ke sana. Oke, tapi kalau misalnya yang melambai dimasukin ke situ bagaimana tuh? Saya belum melihat. Supaya strong. Saya sih belum melihat seberapa efektif ya. Ini targetnya ini mau membuat dia jadi tegap atau mau merubah orientasi seksualnya. Karena kalau orientasi seksual itu kan bisa jadi dia setelah itu jadi maskulin tapi tetap orientasi seksualnya tetap. Nah, ini yang mau diperbaiki apanya nih? Gitu. Tadi siang sebelum datang ke sini gue mau lihat kan, ada tuh satu cong tuh dia bilang kan, Akang mau masukin saya ke sana supaya bisa jadi apa? Lebih maco, Kang. Enggak, Kang, aku nggak jadi maco, tapi gue suka di sana banyak cowok cucok. Ya ampun. Cucok di sana. Iya itu, saya nggak tahu ya dulu reality show Be a Man itu yang sukses berapa persen aku juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu ya. Tapi ada sih dari sekian banyak kandidat 1-2 jadi maco beneran ada, tapi sisanya nggak tahu. Golnya apa dulu? Malah berkembang biak di sana. Waduh. Setelah disurvei, kok nambah populasi ya? Menular kayak lucu banget. Gitu dong. Jadi kalau orang bilang tadi saya nggak suka KDM, saya banyak setujunya sama KDM. Tapi 1-2 hal memang saya mengkritisi, kan boleh ya, Kang KDM ya, kan boleh. Gitu. Tapi dari ide-ide dia itu kan out of the box ya? Iya. Out of the box tapi balik lagi ke zaman old kali ya, tapi masih it's okay ya. Aku suka sih. Tapi lu suka ya? Suka. Tidak semua, tapi kan ya yang bagus saya suka, yang enggak ya saya kritisi. That's it gitu aja, sesimpel itu aja. Saya cinta gubernur saya, KDM. Itu cari aman atau? Enggak bener, genuine. Memang genuine ya. Tapi selama lu konten, kritik kayak gitu, pernah dapat ini gak? Tekanan? Pastilah. Pasti dong. Kan saya tidak 1-2 kali membahas tentang orang tertentu. Yang mana orang tertentu tuh pasti punya fanbase, punya penggemar yang menganggap sosok itu tuh tanpa celah. Gitu loh. Jadi ketika ada seseorang yang mengkritisi sesuatu hal terhadap orang tersebut, mereka nggak terima gitu loh. Karena di mata mereka orang ini sempurna. Jadi instead of gitu ya, melihat secara substansi yang diserang saya. Bahkan ada ke istri juga kayak gitu. Tapi sejauh ini nggak ada yang fisik sih, Dok. Jadi kayak ya udah marah aja semau lo gitu. Karena mereka nggak sampai fisik. Tapi kalau suatu hari lo nanti dia ajak untuk gabung ke politik di Konoha ada yang bersih nggak? Konoha Wakanda. Jadi ada satu analogi yang sangat bagus dari satu komedian senior lah, Panji Pragiwaksono. Dia menganalogikan septic tank. Jadi ini kayak septic tank. Jadi mau ada diamond berlian masuk itu ya udah dia tetap ada di kubangan kotoran ini. Analoginya tuh kayak gitu. Cukup jelas kayaknya ya. Iya. Kalau pertanyaan kayak gitu. Jadi kalau misalnya... Jadi benar dong kabur aja dulu. Nah, masalahnya
saya yang termasuk against sama kabur aja dulu. Kenapa? Dan orang-orang kaget waktu itu ketika saya mengeluarkan statement saya nggak suka kabur aja dulu. Karena di mata mereka kan saya yang dar. Lo nih harusnya yang memotivasi kita untuk keluar, tapi kenapa lo bilang jangan keluar? Dok, saya berpendidikan gitu ya, saya punya pekerjaan, saya punya internet, saya punya follower banyak segala macam. Saya bukan representatif dari masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum itu nggak punya daya sama sekali. Mereka tuh miskin, mereka tuh cari duit susah. Yang tadi saya bilang mau makan malam di mana, tidur di mana mereka nggak tahu. Orang-orang ini bersama saya dan kita semua sekarang lagi ada di kapal yang mau tenggelam gitu. Udah bocor-bocor nih kapal. Kalau orang-orang yang punya daya, orang yang punya pendidikan, yang punya resources seperti saya, pindah kapal ke yang lain, ini gimana nih orang-orang ini? Dan apakah kita di luar kapal, di kapal yang baru hanya melihat mereka tenggelam bersama kapalnya? Secara moral saya nggak mau itu terjadi. Jadi sebetulnya apapun yang saya katakan, konten apapun yang saya buat, itu tuh dengan harapan sebetulnya. Lu ngomong kayak gitu seolah-olah kapal kita mau tenggelam. Iya. Tadi kan saya jelasin lingkaran itu loh, Dok. Ini lubang itu lubang di kapal itu. Kalau nggak ditutup, tenggelam beneran. Masa sih, nggak mungkin lah. Dok, saya udah jelasin dokter. Ini, ya kita nggak perlu menjadi Ferry Irwandi dan Raymond Chin dan teman untuk tahu. Nggak mungkin bro, gue bisa ngomong nggak mungkin. Oke, kenapa? Gue bisa ngomong nggak mungkin. Kalau, ini pendapat gue ya. Iya. Gue sedikit di atas Ferry Irwandi sih. Hartanya? Apa kepintarannya? Kalau itu banyak. Oke, gimana kalau menurut dokter? Bukan, maksud gue kayak gini. Indonesia kalau sampai tenggelam, pribadi gue ya, harusnya nggak mungkin. Indonesia itu 300 juta penduduk. Satu. Secara penduduk banyak. Ya. Yang kedua, kita tuh konsumtif. Yang ketiga, kita tuh negeri pangan. Di mana pangan kita cukup berlimpah. Kekurangan kita cuma satu sih. Korupsi kita juga berlimpah. Nah. Jadi kalau lu bilang kita seperti negara-negara luar yang sudah bangkrut nih, kita bilang ada negara-negara luar yang mungkin sudah di end lah bangkrut kayak gitu, bahkan menyatakan krisis parah berat ya. Menurut gue sih sampai ke titik itu harusnya tidak mungkin kecuali mismanagement. Kalau tidak mismanagement, harusnya ya logik gue berkata itu tidak mungkin terjadi. Cuma menghambat untuk terjadinya Indonesia emas. Yes, gue setuju. Mungkin saya nggak bilang bangkrutnya in a short time ya. Tapi it might happen someday. Kalau nggak dibenerin. Kita punya bonus demografi, bro. Dok, bonus demografi itu bisa jadi dua mata pisau loh. Bonus demografi itu bisa jadi yang mengangkat kita, bisa jadi yang nenggelamin kita. Kapal tadi tuh dikasih batu makin cepet tenggelam loh. Bonus demografi itu kan, coba deh, kita lihat apa yang saya bilang di awal tadi ya, ini nih anak-anak, kan banyak kan video-video gitu anak-anak ditanya berapa tambah berapa kali berapa nggak tahu. Itu bonus demografinya kayak gitu. Atau gimana nih? Dokter habis nonton videonya Wapres ya tentang bonus demografi. Di bonus demografi itu kita siap dokter, kita siap. Tapi ini mau ditaruh mana nih kita nih, itu aja sekarang, gitu loh. Pelurunya ada, mau ditembakin kemana, gitu. Jadi kalau kampanye adalah bonus demografi, kita harus, iya udah nih. Sekarang kita mau taruh mana gitu, gitu. Apakah mismanagement atau manajemennya benar, gitu. Dan lu merasa sekarang manajemennya sudah benar atau perlu banyak perbaikan? Iya, selalu lah. Perlu banyak perbaikan. Kalau kata-kata yang lebih baik ya. Ya. Saya lebih takut dokter daripada netizen. Topik terakhir. Ya, Hukum di Indonesia bagaimana? Aduh. Saya tuh kemarin habis datang ke lapor hilang motor. Iya, enggak.
gala premier film. Gala premier film festival judulnya Nyanyi Sunyi Dalam Rantang, buatan Gari Nugroho. Jadi film itu tuh based on 4 kasus korupsi, kasus nyata ya, kisah nyata. Ada yang nenek-nenek yang dituduh mencuri kokoa itu yang hanya dipenjara setahun. Ada yang kasus kriminalisasi jagung hibrida dan segala macam. Yang mana di film itu tuh menggambarkan bahwa ternyata sampai detik ini pun kita masih kalah sama korupsi. Kenapa? Karena ketika pelaku korupsinya itu adalah orang-orang di atas, mereka bisa mencari kambing hitam di bawah. Jadi kalau dokter tanya hukum itu gimana sekarang, masih sama kayak dulu gitu. Tajam ke bawah, tumpul di atas. Tapi untuk itu saya nggak punya cukup wewenang dan power untuk bisa merubah itu selain nyuarain aja. Lu tau kasus Isa Sega nggak? Apa tuh? Kasus hukumnya Isa Sega. Kemarin dia baru divonis ya. 3,5 tahun penjara. Oke. Yang pergi umroh dianya tapi pakai baju cewek ya. Baju cewek terus dibilang orang penistaan agama. Terus terakhir dia disidang dan dinyatakan bersalah ya. 3,5 tahun penjara. Tapi itu nggak masuk barak militer. Tadi kan kategori. Gue cuma pengen menggambarkan ini ya. Ini adalah gambaran yang paling pas dengan keadaan hukum di Konoha. Gue ngomong. Ini salah satu gambaran. Gue nggak belain. Kita sama-sama nggak belain orangnya deh. Iya. Kita sama-sama nggak belain salah. Ya transgender kan salah. Iya. Melawan kodrat ya kita ngomong ya. Nggak disukain Allah ya. Iya. Nggak salah menurut agama. Benar dong. Benar, ya kan? benar. Tapi hukum kan bukan soal itu. Iya. Hukum kan bukan soal itu. Kalau misalnya dia transgender, dia menyalahi kodrat, terus tiba-tiba dia nggak ngapa-ngapain, terus bisa ditangkap atau ditembakin, dibilangin orang teroris kan nggak dong. Enggak. Ya. Jadi salah secara agama kan, kita ngomong seperti itu kan. Betul. Atau misalnya dia bawa mobil nih, tiba-tiba ditilang aja padahal SIM-nya ada. Iya. Ya kayak apapun dia belok juga salah kayak gitu punya kan. Iya, Kan nggak seperti itu dong. Kita semua negara kan punya dasar hukumnya kan hukum ya. Iya. Tapi kita tahu bahwa kelakuan itu kita benci dan kita nggak suka. Nah masalahnya ada Dok, pasal-pasal yang, aku mau bilang pasal karet, tapi pasal-pasal yang bisa digunakan untuk memenjarakan orang-orang kayak penistaan agama, UITE. And it's happen. Iya. Lu tau nggak? Dia dilaporin pencemaran nama baik. Aneh ya? Dilaporin pencemaran nama baik, ditangkap nih ceritanya. Padahal UITE kan nggak boleh tangkap. Ditangkap nih. Tapi masalahnya orang-orang setuju dia ditangkap. Kenapa ada setuju ditangkap? Ya karena konservatif yang melihat, ya Pak. Karena isu-isunya. Kebencian menutupi semuanya sehingga nggak bisa berpikir lurus untuk hukum. Betul. Kita ngomong ya. Ini kita nggak ngomongin, kita nggak bela apapun nih. Kita benci juga. Iya. Kita benci juga. Tapi kan kita nutup mata karena kita nggak suka nih ibaratnya. Iya. Misalnya gue nih nggak suka sama lo nih. Iya. Terus lu ditangkap. Wah. Apa aja salah yang saya lakukan. Padahal lu kagak salah anjing. Iya, nggak ngerugiin siapa-siapa juga. Iya, padahal lu kagak salah anjing kayak gitu punya kan. Tapi karena gue benci aja pokoknya. Gue hore lah pokoknya kayak gitu punya kan. Nah, tapi kan tanpa berpikir. Kalau lu bisa ditangkap di kayak gituin. Suatu hari gue, anak cucu gue, teman-teman gue, bisa di kayak gituin juga. Iya. Ya kan kita lupa berpikir seperti itu. Ya kan? Jadi bisa backfire kapanpun. And it's happen. Jadi dia ditangkap. Disidang nih. Disidang. Itu lebih lucu lagi. Disidang. Di persidangan itu dibongkar. Dia tuh gak... apa ya namanya? Pencemaran nama baik ini kan sekarang itu berubah. Hukumannya itu diperkecil. Kalau dulu tuh di atas 5 tahun, terus berubah jadi 4 tahun. Sekarang berubah jadi 2 tahun. Gak boleh tahan. Oke. Cuma 2 tahun. Terus sekarang diperberat lagi, kalau kita ngomong pencemaran nama baik, itu harus tunjuk orangnya. Jadi harus jelas. Gue nggak bisa ngomong Fatian. Fatian itu ada banyak yang namanya Fatian. Gue harus... Ya. Ini nih. Fatian ini nih. Iya.
Perhatian ini nih gambarnya nih kayak gitu punya. Harus jelas nih. Harus jelas nih. Sedangkan di kasus dia itu dia bilang itu adalah censorship. Ya mungkin kan diselewengkan jadi sheep. Setahu gue censorship itu sih kambing. Iya. Domba-domba, iya. Iya, dicek KTP-nya juga bukan Sandi Sondesip namanya. Vonisnya 3,5 tahun penjara. Gila kan dalam hati gue kan. Terus diberitain nih. Yang gue setuju diberitain nih. Gue juga kagak bel. Diberitain. Cuma orang seneng. Cuma pas begitu orang seneng orang bacanya. Kan. Karena dia melawan kodrat Allah. Makanya ditahan. Dalam hati gue. Malah ke arah situ ya. Kalian tau gak sih konteksnya? Hukumannya tentang apa gitu ya. Wah ya emang berdasar kebencian aja sih. Nah itu. Tapi dokter fasih sekali ya tentang. Gue ngikutin. Dan gue sebenarnya kasihan. Cuma gue gak mau belain. Ini kayaknya gue pertama kali gue buka suara di bahas total ya. Karena gue peduli bukan dianya yang gue peduli. Gue peduli kalau misalnya suatu hari nanti kalau ada satu orang seperti itu kan. Siapapun bisa dikit. Berarti bisa orang lain juga seperti itu. Termasuk dokter, termasuk saya, termasuk semuanya. Ya. Saya kirain tadi nggak karena ada pengalaman gitu, jadi. Gue juga pernah. Gue juga pernah kayak gituin. Makanya gue tahu nggak enak. Makanya gue tahu banget itu nggak enak banget. Tapi ini kenapa gue bilang kasus ini tuh bagus untuk pelajaran kita bersama. Iya. Karena kasus ini tuh kompleks. Kita tidak berbicarakan hanya hukum, tapi di sini ada sentimen. Di sini ada pandangan masyarakat, di sini ada pemberitaan, ada buzzer, ada yang bekerja kayak gitu. Karena kelihatan banget sebelum pas ditangkap beritanya masif ada di mana, pas mau ini ada pengarahan opini di mana. Waduh, kita sih di dunia ini ya media ya, jadi. Tapi untungnya apa? Menurut dokter untungnya apa bagi orang ini masuk penjara? Kalau yang nonton mungkin melampiaskan kekesalan. Berarti bukan benefit secara. Tidak. Jadi sama kayak misalnya gue nonton, misalnya gue nggak suka nih dia umroh nih sebagai cewek nih, kesel kan, kayak gitu kan agama gue ini kan ada kemarahan lah gitu kan. Ya gue pengen balas nggak bisa nih, cuma bisa ngumpat nih. Dan begitu ada vonis dia di penjara nih, gue seneng kayak gitu punya. Tapi lupa konteks. Iya. Sebetulnya dihukumnya kenapa sih? Ya. Lupa konteks itu tuh yang berbahaya. Gue setuju. Gue juga ya enggak, karena gue juga bukan transgender kan. Jadi kenapa gue harus belain gitu kan? Gue juga setuju. Tapi kan lupa konteks. Iya. Kan sometimes itu terbalik, Bu. Kadang itu terbalik di mana orang yang kita cintai, kita sukai, kita sayangin karena dia ganteng. Karena dia cantik, karena dia selalu memberi. Kita bela. Tapi ketika dia salah. Ya, paham. Ya. Itulah adanya kayak gitu. Itulah Doni Salmanan. Teman dokter itu. Benar kan? Benar. Belum keluar. Udah keluar belum sih dia? Gitulah masalah itu kan. Ini nih makanya gue bilang kenapa kasus ini menggambarkan kondisi apa yang terjadi di masyarakat. Kecerdasan masyarakat kita untuk menerima informasi, bagaimana penggiringan opini, bagaimana orang yang. Nah ini berbahaya, bro. Kenapa gue taruh ini di ending? Kenapa gue bilang ini berbahaya? Artinya ketika seorang influencer, seorang yang punya banyak followers, seorang yang bisa memanipulasi cara berpikir. Iya. Ini sangat berbahaya. Karena masyarakat kita masih jauh banget kualitasnya. Jadi saya berbahaya. Banyak orang di luar sana yang Semoga saya walaupun saya memanipulasi, tapi ke arah yang kebaikan. Gue gak ngomong lu kok. Lama lo tuh sih. Tadi ngomongnya kesini nih ngomongnya. Nggak, tapi memang harus, sebenarnya menurutku sih masyarakatnya harus dibuat cerdas. Iya. Masyarakatnya harus dibuat cerdas sehingga bisa
bisa apa ya namanya, memfilter. Ya. Katanya kemarin diundang KPK ya? Iya. Korupsi apa? Ampun. Enggak, jadi Buru pun lu korupsi. Jadi gimana lu jadi pejabat? Saya jadi pembicara di talk show aja gitu. Oke. Dari talk show. Bukan kita anggap korupsi. Enggak lah. Pengen tahu sebetulnya pencegahan korupsi versi influencer tuh gimana gitu. Ya gitu aja. Terakhir komentarin ini dong, KPK nggak boleh tangkep. Waduh. Saya sebetulnya saya percaya tidak sesimpel itu. Cuman kan di media kan judulnya kayak begitu ya. Jadi saya masih mempelajari, saya masih mendalami sebenarnya benerankah kayak gitu atau ini clickbait di artikel media gitu. Jadi saya masih mendalami, so saya belum mau berkomentar apapun tentang itu. Selain karena takut juga. Apakah karena sudah pergi ke kantor KPK? Bukan. Saya emang masih mendalami aja, belum tahu sebetulnya ini beneran kah kayak begitu atau ini masalah komunikasinya aja belum utuh. Biasanya kan kayak gitu, Dok. Yang di highlight media apa sebetulnya nggak gitu, takutnya kayak gitu. Saya cukup hati-hati kok. Mas, terakhir Mas kasih pendapat tentang pejabat yang dulu kita cintai, dulu kita bilang wah bagus banget, berprestasi, kita sayang banget. Tapi ternyata ketangkap nih, sudah selesai, bahkan barang-barang ini tidak tertuju pada satu personal ya, tidak tertuju pada personal ya, karena banyak personal seperti ini ya. Tangkap ada selingkuhan, ada simpanan, bahkan banyak lagi, terus juga disita, ternyata terlibat korupsi. Itulah kenapa kita itu nggak boleh menghamba ke orang, kita itu menghamba ke ide. Karena orang itu bisa berubah, Dok. Misalnya nih, saya menghamba sama satu tokoh A. Iya, sama kayak gue ngomongin Iza Zega tadi kan. Kita nggak boleh benci ke orang, kita nggak boleh Bukan personalnya, karena dia bisa berubah. Substansi dong. Iya. Jadi orangnya mungkin berubah, tapi idenya sama. Dianya selingkuhnya oke, kita nggak suka. Iya. Tapi bisa jadi ide dia ini memang bagus. Iya. Gitu. Jadi jangan dicampur aduk, karena kalau kita menghamba ke satu orang, kita jadi melihat dia itu jadi satria piningit, penyelamat dunia ini, dia orang yang sangat sempurna. Padahal kan nggak ada yang sempurna. Jadinya kayak begitu nanti. Gitu. Jadi ya kita lihat substansinya, kita lihat idenya. It could be anyone. Gitu. Ya sama ya pesannya. Berarti kita harus realistis ngelihatnya. Benci seadanya. Suka juga sewajarnya. Iya. Lihatlah substansinya. Walaupun saya nggak tahu itu beneran selingkuh apa enggak. Nanti kita tanya.